Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Teman-teman, malam ini sekarang itu tanggal 18 Maret. Malam ini kita ada agenda memasukkan telur ostrit ke mesin tetas. Nah, ini sudah disiapkan tisu basah, bukan tisu magic ya, ini tisu basah dan senter. Jadi ini buat ngecek dan ini buat bersihin. Nah, ini telurnya nih. Nah, jadi sebelum telur ostrit ini kita masukkan ke dalam mesin, kita harus gosok semua bagian telur ini sehingga bersih. Nah, di sini ada namanya Mas Dwiki. Nah, Mas Dwiki ini kiper baru di Mahasin Farm. Jadi Mas Dwiki ini dari mana, Mas? Purworejo. Iya. Dari Purworejo, beliau ingin belajar tentang penangkaran burung unta di Mahasin Farm dan kita bekerja sama, bermitra untuk sama-sama membangun Mahasin Farm dan bagaimana caranya biar ostrit-ostrit di sini itu bisa berkembang biak dengan baik. Nah, jadi di sini kita sama-sama belajar, Mas Dwiki. Karena saya juga bukan ahlinya sebenarnya, cuman saya mencoba untuk menjadi peternak yang benar lah untuk di area ostrit ini tadi. Terus ini kenapa untuk mau dimasukkan ke ini harus digosok dulu, Mas? Jadi gini, Mas Diki. Jadi ostrit ini kan dia memiliki ketebalan yang cukup besar dan otomatis pori-porinya ini cukup besar nih, bisa dilihat nih, ya kan? Pori-porinya cukup besar. Nah, pori-pori ini karena dia cukup besar, akhirnya dia sangat sensitif dengan bakteri. Nah, ketika dia ada kotoran, ada bakteri yang menghinggap di telur ini tadi, potensi telur ini menetas itu menjadi lebih kecil. Jadi jangankan untuk fertil, jangankan untuk menetas, fertil saja dia sangat berpotensi sudah mati duluan karena sudah kemasukan bakteri. Jadi kita harus gosok sampai benar-benar bersih di setiap sudutnya, karena tadi itu telur burung unta atau ostrit ini sendiri kalau bertelur dia sembarangan. Jadi dia si jantan akan membuat sebuah kubangan agar si betina bisa bersarang. Jadi yang buat sarang itu si jantan dan itu berbentuk kubangan. Nah, karena kita ada di Indonesia, kubangan-kubangan seperti itu bukannya bagus tapi jadi kurang bagus. Kenapa? Karena kalau hujan itu menjadi sebuah genangan. Nah, ketika terjadi sebuah genangan, disitulah perkumpulan bakteri hidup. Apesnya mereka malah bertelur di situ. Nah, makanya sekarang ketika telur-telur ini sudah kita ambil, kita harus membersihkan dengan tisu basah minimal ya. Biasanya kalau memang lebih serius lagi ya pakai alkohol dan lebih bisa membunuh bakteri lebih cepat. Kalau ini standarnya sih pakai tisu basah udah cukup lah. Dah, sekarang kita masukkan ke mesin tetas. Sorry. Ininya ketinggalan. Nah, matiin dulu. Semua matiin, Dik. Matiin semuanya. Nah, ini mesin tetasnya juga kamu cabut. Nah, sekarang senternya, jangan senter dulu. Kita cek dulu telur ostrit. Ini kan hari pertama ya, atau ini adalah hari sebelum hari H. Jadi ini kondisi telur yang belum pernah masuk ke dalam inkubator. Coba lihat. Jadi kita masih bisa lihat kuning telurnya, masih sehat, segar. Ini kuning telur. Ini telur yang belum pernah masuk inkubator. Jadi masih telur fresh. Coba kita lihat satunya lagi. Nah, lihat ya. Ini adalah telur segar. Ini kuning telur dan ini putih telur. Ini sangat sehat sekali. Kalau ini tadi terlihat yang pertama tadi, mohon maaf, yang ini indikator dia sudah kemasukan bakteri. Cuman
kita akan tetap masukkan ke dalam mesin karena kita tidak tahu dia akan mengalami pertumbuhan embrio atau tidak. Cuma nanti kita coba masukkan mesin, kita lihat ya. Kalau yang ini sehat sekali, ini sangat sehat, dan inilah contoh telur yang fresh seperti ini, fresh dan sangat sehat. Oke, sekarang kita masukkan ke mesin, Mas Diki. Nah, saya taruh sini, Bay. Nah, di mesin ini sudah ada beberapa butir sebenarnya. Ada berapa ya? Kurang lebih ada 10 butir di dalam mesin ini. Masukin aja. Nah, ada 10 butir yang sudah beberapa tahap, sudah beberapa hari yang lalu kita sudah masukkan, dan kita akan mengecek ini secara berkala. Sekarang lampunya dimatiin, Mas, dinyalain. Terus kenapa untuk tadi lampunya dimatiin dulu, Mas? Ah, itu nanti coba saya jawab di sana aja. Sekarang nyalain dulu aja. Kita nyalain semua. Lampu-lampu nyalain. Kenapa lampunya dimatiin? Oke, kita jawab sambil ngopi aja, Mas Diki. Kenapa lampu harus dimatikan ketika kita ngecek telur ostrich? Itu pertama, karena telur ostrich ini memiliki cangkang yang sangat tebal, Mas Diki. Jadi telur ostrich ini ketebalannya itu bisa mencapai 2 mili. Itu cukup tebal banget. 2 mili itu kalau di hulu galvanis itu sudah grade A. Jadi untuk memotongnya harus pakai gerinda, dan melubanginya harus pakai bor. Jadi nggak bisa diketok-ketok pakai pisau atau pakai sendok, itu malah membengkok. Nah, karena dia cukup tebal, otomatis cangkangnya sangat sulit ditembus untuk dilihat secara kasat mata. Nah, otomatis kita harus menggunakan senter yang sangat terang untuk kita cross check dalam telurnya. Nah, senter yang sangat terang ini tadi juga harus ditunjang dengan situasi. Nek misalnya senternya terang tapi cahaya di lingkungan itu tadi terang, tidak maksimal. Kita tidak bisa maksimal untuk melihat isi dalam telur ostrich tadi itu. Nah, dengan menggunakan senter yang terang, kondisi sangat gelap tadi itu, kita bisa melihat seperti tadi, sangat jelas sekali. Ada yang tidak sehat telurnya, ya kan? Ada yang sangat sehat telurnya. Nah, itu kelihatan banget karena kondisi gelap gulita dan juga senternya sangat terang. Berbeda dengan telur ayam kampung atau telur ayam biasa yang itu bisa kita lihat walaupun kondisi terang. Bisa dilihat karena cangkang telur ayam itu hanya 0, sekian mili, sangat tipis sekali. Jadi dengan kondisi terang pun bisa dilihat dengan senter. Nah, seperti itu, Mas Diki. Nah, mungkin Mas Diki ada lagi yang mau ditanya tentang yang berkaitan dengan telur burung unta. Dengan kondisi telur yang seperti ini, Mas, ini kan besar. Ya. Apakah ada penanganan khusus selama maksudnya dalam inkubator atau untuk proses penetasan? Oh, jelas. Ini bukan telur biasa, Mas Diki. Ini telur ostrich dengan bobot yang hampir 2 kilo, dengan pori-pori yang sangat besar. Otomatis dia tidak bisa disamakan dengan telur ayam biasa. Otomatis memang ada penanganan khusus. Contoh, memutarbalikkan telur ostrich ini juga ada kalanya. Harus intens, dalam sehari bisa 4 kali putaran. Dan cara memutarnya juga tidak bisa keras atau mungkin dengan kecepatan yang normal. Karena tadi itu, dengan bobot 2 kilo, hampir 2 kilo, embrio yang ada di dalam telur ostrich ini tadi, dia berpotensi tertekan ketika terlalu lama ada di bawah. Dan akan mengalami perubahan yang sangat dahsyat ketika kita putar dengan kecepatan yang di atas rata-rata. Itu akan merusak embrio, karena tekanan dalam telur itu cukup tinggi. Karena dia memiliki bobot yang sangat berat, otomatis tekanan di dalamnya juga besar. Berbeda dengan ayam kampung atau ayam-ayam yang kecil, ketika dia sudah berembrio atau sudah ada janin yang hidup, diputar dengan skala yang
cukup kencang pun sebenarnya tidak boleh, tapi cukup kuat daripada telur ostrich. Jadi telur ostrich itu kelihatannya doang besar, tapi sebenarnya sangat sensitif dan sangat ringkih. Jadi makanya banyak penangkaran-penangkaran ostrich di Indonesia itu yang gagal. Sedikit sekali yang berhasil, dan jangankan di Indonesia, di luar negeri pun bisa dihitung kok penangkaran ostrich yang bisa berhasil. Karena memang ostrich itu bukan hewan yang mudah untuk diternak sebenarnya. Cuman hanya orang-orang tertentu yang punya motivasi yang sangat kuat, yang ingin melestarikan atau ingin mengembangbiakan ostrich, termasuk kami di Masin Farm Indo. Kita itu sangat komitmen ingin melestarikan hewan purba, satu. Terus kedua, kita juga ingin melihat anak cucu kita itu besok masih bisa melihat burung-burung purba yang masih ada dan sangat dekat dengan masyarakat, ya kan. Jadi banyak motivasi yang menyebabkan Masin Farm itu memilih menangkarkan burung unta saat ini. Salah satunya tadi itu ingin melestarikan hewan purba, kedua juga ingin ya untuk menambah ekonomi lah, karena memang tidak bisa dipungkiri burung unta ini segmennya sangat luas sekali, dari daging, dari telurnya juga sangat diminati banyak orang, terus anakannya juga bisa dijual belikan sebagai hobi dan sebagainya. Jadi segmennya sangat luar biasa luas sekali, dan itu yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan Masin Farm untuk concern di penangkaran ostrich. Gitu Mas Diki. Untuk hari ini mungkin cukup sekian dulu ya. Mungkin kita akan berkala untuk mengecek telur burung unta per 4 hari. Jadi 4 hari kita akan cross check telur burung unta, dan kita akan men-share ke teman-teman di manapun itu. Kita akan share di kanal YouTube kita untuk proses tiap per 4 hari kita akan update sampai dia menetas. Jadi mungkin hari ini cukup sekian dulu. Mungkin kita sapa teman-teman di di seluruh Indonesia yang juga ingin mengetahui banyak hal tentang ostrich. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Mungkin kita akan bertemu lagi di 4 hari kemudian dengan konten yang atau perkembangan telur ostrich yang mungkin akan kita sampaikan. Tadi kita sudah cek telur ostrich itu tadi dengan hasil yang mungkin tadi kita bisa lihat, satu butir telur itu sangat sehat dan satu butir lagi kurang sehat. Jadi besok kita lihat 4 hari lagi apa yang terjadi di 2 telur yang tadi kita sudah masukkan ke 3 telur yang sudah kita masukkan ke dalam mesin. Oke, jangan kemana-mana, tunggu informasi-informasi berikutnya di channel kita, Mahaswin Institute. Tetap bersama Mas Diki, dan nanti ada juga namanya Mas Dani. Jadi Mas Dani juga salah satu kiper di Mahaswin Farm yang saat ini sedang tidur. Kecapean. Oke, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.